Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1501. Itu rumah. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Rumah? Jadi paman masih punya rumah di ibu kota kekaisaran. Liburan di ibu kota kekaisaran tidaklah murah. Paman cukup kaya untuk membeli rumah di ibu kota kekaisaran. Ketika Liang Jia mendengar ini, dia berkata dengan tulus. Bukan satu set. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Bukan satu set. Berapa? 2 set, 3 set. Liang Jia berkedip, sedikit terkejut. Saya tidak tahu persis berapa banyak set yang ada. Saya belum mengurus aset atas nama saya selama bertahun-tahun. Anda harus bertanya kepada Lindsay tentang jumlah pastinya. Lindsay akan datang besok, dan kemudian Anda bisa terhubung dengannya. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan sederhana. Apa? Ada berapa set, kamu tidak tahu. Apa maksudmu, mungkinkah banyak set? Liang Jia membuka mulutnya sedikit, sangat terkejut. Seharusnya ada belasan rumah. Saya tidak tahu detailnya. Ketika saatnya tiba, Anda bisa berurusan dengan mereka dan melihat situasi rumah-rumah ini, lalu mempercayakannya, menyewakannya, apapun. Lebih baik daripada membiarkannya sepanjang waktu. Long Zaitian sedikit tidak yakin. Puluhan bangunan. Apakah itu sebuah bangunan, bukan satu set? Liang Jia tercengang saat mendengar kata-kata itu. Betul, lusinan gedung. Lusinan gedung, bukan lusinan set. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Tidak, Paman, katamu, kamu sudah memiliki rumah-rumah itu selama bertahun-tahun, bukan? Liang Jia merasa otaknya tidak cukup. Ya, rumah-rumah ini sudah lama atas nama saya. Dengan identitas dan status saya, tidak mengherankan jika saya memiliki begitu banyak aset. Long Zaitian sedikit tersenyum. Liang Jia mendengar kata-kata itu, dan memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya sama saja. Paman, jika ada lusinan rumah di ibu kota, nilai total lusinan rumahmu mungkin lebih tinggi dari nilai pasar grup Gu. Liang Jia sedikit terdiam. Seharusnya seperti ini. Long Zaitian juga memahami bahwa ibu kota kekaisaran memang merupakan tempat di mana setiap jengkal tanah sangat berharga. Paman, Nona, apakah Anda punya hal lain untuk dipesan? Jika tidak, saya akan turun dulu, dan Anda semua istirahat yang baik. Liang Jia bertanya lagi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga berbicara, kami tidak ada hubungannya, kamu bisa turun dan mengatur orang yang kamu bawa. Nona, jangan khawatir, aku tahu. Liang Jia mengangguk dan pergi lebih dulu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah tuan muda dari keluarga Sue hari ini akan menyusahkan kita. Gu Qinglian ingat apa yang terjadi hari ini dan merasa sedikit khawatir. Dia tahu kekuatan Long Zaitian, tetapi ibu kota kekaisaran bukanlah kota Linjiang. Apalagi, Long Zaitian saat ini tidak bisa lagi melakukan hal lain. Tahukah Anda, belum ada hasil untuk urusan keluarga Zhao. Jangan khawatir, keluarga Sue dianggap sebagai keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Tapi dibandingkan dengan keluarga Bailey dan keluarga Lin, itu masih jauh di belakang. Jika keluarga Sue tidak ingin mati, sebaiknya pertahankan ekor mereka di antara kaki mereka. Long Zaitian tidak peduli. Itu yang kamu katakan, tapi bagaimanapun juga keluarga Sue adalah ular lokal. Gu Qinglian sedikit mengernyit. Tidak apa-apa, dengan aku di sisimu, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi, itu akan terjadi pada pihak lain. Long Zaitian tersenyum dengan tenang. Kamu selalu percaya diri. Gu Qinglian memutar matanya ke arah Long Zaifei. Karena di dunia ini, masih ada sedikit hal yang tidak bisa kulakukan. Long Zaitian sedikit tersenyum. Aku tahu kamu luar biasa. Gu Qinglian berkata dengan marah. Kenapa kita tidak jalan-jalan? Menurutku taman ini terlihat cukup unik. Long Zaitian menyarankan. Kalau begitu jalan-jalan. Gu Qinglian tidak menolak lamaran Long Zaitian. Long Zaitian juga berdiri, mengenakan pakaian hangat, dan pergi bersama Gu Qinglian. Ini seperti jam 8 atau 9 malam. Ibu kota kekaisaran, di dalam kota istana, di dalam istana. Di Chongyuan sedang duduk di meja saat makan malam, dan di sebelahnya, beberapa pelayan menunggu dengan sabar. Tuanku, seseorang ingin bertemu denganmu. Saat ini, seorang pelayan masuk dan melaporkan. Siapa yang ingin melihatku saat ini? Di Zongyuan berhenti dan bertanya. Jenderal yang sempurna.
Dia kembali dari ujung utara dan ingin bertemu denganmu. Orang berikutnya melaporkan. Ketika Di Chongyuan mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah, dan dia meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya. Pada saat ini, para pelayan sedang menunggu di samping, tetapi Di Chongyuan tetap diam, seolah sedang berpikir keras. Setelah sekian lama, pelayan itu akhirnya tidak tahan untuk berbicara, dan bertanya lagi, "Tuan, bertemu, atau tidak? Apakah dia mengatakan sesuatu tentang mencariku?" Di Zongyuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Jenderal Wuke tidak mengatakan tujuan bertemu Tuan. Mungkin, dia hanya ingin melihat Tuan. Lagi pula, jarang sekali dia kembali. Orang berikutnya melaporkan. Biarkan dia masuk. Setelah ragu sejenak, Di Zongyuan akhirnya mengambil keputusan. Baik tuanku. Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia mengambil pesanan dan pergi. Di Chongyuan kembali berpikir keras, dengan tatapan tidak memikirkan makanan dan minuman, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia mengambil mangkuk nasinya lagi dan mulai makan. Makan dengan lahap, dan terlihat seperti Anda tidak memiliki gangguan lain. 2 menit kemudian, sosok Jangkung masuk. Wuke memberi penghormatan kepada kakak. Diwuk berlutut dengan satu kaki dan berteriak. Wuke, kita semua adalah satu keluarga, mengapa kamu masih memberikan hadiah sebesar itu ketika kamu melihatku? Di Chongyuan melihat Di Wuke, hanya mengucapkan sepatah kata, lalu bertanya, apakah kamu sudah makan? Baru saja makan, jawab Di Wuk. Kamu belum kembali selama 3 tahun, kamu dan aku belum makan malam bersama selama 3 tahun. Di Chongyuan menghela nafas. Ya, Di Wuk menanggapi, dan tidak memiliki kata-kata lagi. Kemarilah, tambahkan beberapa mangkuk dan sumpit. Ambil sebotol anggur yang enak. Di Chongyuan berteriak lagi, lalu menatap Di Wuk, bahkan jika kamu sudah makan, ayo makan untuk kakak. Lagi pula, setelah sekian lama tahun, Anda dan saya tidak pernah makan bersama. Iya kakak. Mendengar ini, Di Wuk duduk di seberang Di Chongyuan. Tidak lama kemudian, para pelayan mengangkat mangkuk dan sumpit, dan membawa sepanci anggur. Makan, jangan ditahan, ini rumahmu, aku kakakmu, datanglah padaku, kamu kembali ke rumah. Di Zongyuan berkata kepada Di Wuk. Hanya saja ketika Di Wuk mendengar kata-kata itu, hatinya merasa aneh dan menundukkan kepalanya. Kenapa kamu tidak makan? Di Zongyuan bertanya. Bukan apa-apa, hanya saja aku merasa sedikit emosional. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu kakakku. Di Wuk mengedipkan matanya, terlihat sangat emosional. Tanah paling utara sangat penting. Aku tidak khawatir jika seseorang dari keluarga lain menjaganya. Ini kerja keras untukmu. Sambil makan, Di Chongyuan berkata kepada Di Wuk dengan penuh emosi. Bab 1502. Ini, aku bisa mengerti. Di Wuk mengambil sepotong makanan dengan sumpitnya, dan berkata dengan terus terang. Bagus kalau kamu bisa mengerti. Di Zongyuan terlihat sangat senang. Namun, ujung utara tidak dapat dipertahankan oleh 30.000 tentara. Ekspresi Di Wuk tetap tidak berubah, tetapi dia berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata ini, gerakan Di Chongyuan jelas berhenti, dan kata-kata Di Wuk yang tidak asin atau hambar sepertinya mengenai organ vitalnya. 30.000 tentara tidak dapat menanggung ujung utara. Tapi saya tahu kemampuan Anda. Yang lain tidak dapat mempertahankan ujung utara dengan 30.000 tentara, tetapi Anda pasti bisa. Saya tahu kemampuan saudara laki-laki saya dengan sangat baik. Anda berusia 17 atau 18 tahun, dan Anda hanya mengikuti Raja Naga. Jika Anda dapat mempelajari 1/10 atau 2 keterampilannya, itu tidak mudah. Apalagi dengan pemahaman Anda dapat mempelajari keterampilan dari Raja Naga, saya khawatir itu lebih dari 1 dari 10. Di Chongyuan sangat emosional, menatap Di Wuk, matanya dipenuhi kekaguman. Tapi saat ini, Di Wuk masih tidak bergerak, dan duduk di sana dengan ekspresi tenang. Dulu, ayahku selalu mengatakan bahwa pemahamanmu bagus. Awalnya aku sedikit tidak yakin, tapi melihat pencapaianmu selama bertahun-tahun, aku percaya. Kamu memang telah belajar banyak setelah tinggal dengan Raja Naga beberapa tahun ini. Ini adalah berkah dari daksiaku yang luar biasa dan berkah dari orang-orang biasa. Melihat Di Wuk tidak berbicara, Di Chongyuan berbicara lagi dengan penuh emosi. Guru itu memang orang yang sangat luar biasa. Setelah sekian lama, Di Wuk tidak berbicara. Ceritakan padaku bagaimana kabarmu baru-baru ini. Tempat di ujung utara ini cukup damai akhir-akhir ini, kan? Di Zongyuan mengubah topik. Tanah di ujung utara tidak pernah damai.
Di ujung-ujung utara, kami berbatasan dengan 7 kerajaan. Meskipun mereka semua adalah negara kecil, di antara mereka, negara varian, beruang putih, dan BUE memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Mereka memiliki jumlah total pasukan di negara ini melebihi 1 juta. Terbukti dengan sendirinya bahwa kita harus melindungi perbatasan dan bertahan pada saat yang bersamaan. Diwuk mengerutkan kening, wajahnya serius dan otentik. Jadi, ujung utara tidak bisa tanpa jenderal selama sehari. Di Zongyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi khawatir. Ketika Diwuk mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata dalam kata-kata kakak laki-lakinya? Saudaraku, aku belum kembali ke ibu kota kekaisaran selama 3 tahun, dan sekarang, aku baru kembali setengah hari. Diwuk memiliki senyum masam di wajahnya. Hehe, aku tidak bermaksud begitu. Kamu telah bekerja sangat keras, dan aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Tapi pertahanan militer dari tanah utara yang ekstrim ini tidak akan memiliki masalah. Di Zongyuan terkekeh. Saudaraku, aku khawatir aku tidak akan kembali begitu cepat ketika aku kembali kali ini. Aku sudah mengatur pengaturan di ujung utara, dan tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Jika ada masalah, saudaraku dapat berbicara dengan kepalaku. Juga, bayiku sudah berjalan dan aku baru melihatnya sekali. Ketika Diwuk mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tegas. Tentu saja aku percaya padamu. Di Zongyuan mengangguk. Saya harap kakak saya bisa mengerti. Saya bukannya tidak mau mengabdi pada negara, tapi saya hanya orang biasa. Saya juga punya keluarga, anak dan istri. Lanjut Diwuk. Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan. Apakah kamu kembali kali ini hanya untuk melihat anak dan istrimu? Di Chongyuan memberi isyarat agar Diwuk makan, dan bertanya dengan tajam. Tentu saja ada hal-hal lain. Diwuk menggelengkan kepalanya dan menjawab. Hah? Apalagi yang penting? Di Chongyuan juga tidak terkejut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kakak, guruku, kesalahan apa yang kamu lakukan sehingga kamu ingin memperlakukannya seperti ini? Diwuk meletakkan mangkuk dan sumpit, menatap Di Chongyuan, dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, Di Chongyuan tidak berbicara, dan setelah jeda, dia melanjutkan makan lagi. Kakak, aku butuh penjelasan. Diwuk menarik napas dalam-dalam. Kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Di Zongyuan bertanya balik. Saudaraku, kamu tidak hanya perlu memberiku penjelasan, kamu juga perlu memberi penjelasan kepada semua orang. Semua orang di Daxia membutuhkan penjelasan dan penjelasanmu. Nada suara Diwuk sangat keras. Dia membunuh seseorang dan melanggar hukum. Tentu saja, aku akan menghukumnya. Aku baru saja mencabut gelarnya dan memintanya datang ke ibu kota kekaisaran untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Di Zongyuan mengerutkan kening, dan menjawab dengan sedikit tidak senang. Siapa yang dia bunuh? Diwuk mencoba menenangkan dirinya dan bertanya. Orang-orang dari keluarga Zhao, 2 tuan muda dari keluarga Zhao terluka. 3 dari 7 tuan dari keluarga Zhao meninggal di tangannya. Di Zongyuan berkata dengan ringan. Saudaraku, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa orang-orang dari keluarga Zhao itu? Jika orang-orang dari keluarga Zhao ini tidak memiliki motif tersembunyi untuk guru, bagaimana mungkin guru itu membunuh mereka? Selain itu, siapa yang tahan? Orang-orang dari keluarga Zhao. Periksa, jika kamu tidak tahan dengan keadaan, maka kamu akan mati. Diwuk berkata dengan nada yang sangat tegas. Diwuk, kamu lancang. Apakah anggota keluarga Zhao bersalah atau tidak, dan apakah Long Zaitian bersalah atau tidak, hukum kekaisaran memiliki keputusan akhir. Mendengar kata-kata ini, Di Zongyuan langsung meledak, dan berkata dengan keras. Saudaraku, apakah kamu masih tidak mengerti? Apa yang kamu sebut hukum hanyalah alat yang mereka gunakan untuk menjebak guru. Itu sama untuk Qin Hui 1000 tahun yang lalu, dan sama untuk keluarga Zhao 1000 tahun kemudian. Diwuk berdiri, mundur 2 langkah, dan bertanya. Sombong, maksudmu aku bodoh dan tidak kompeten. Diwuk menamparkan meja. Kamu tahu ini di dalam hatimu. Saudaraku, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku. Aku tidak peduli jika kamu bahkan membiarkanku menjaga ujung utara selama sisa hidupku. Tapi kamu tidak bisa menggunakan metode ini berurusan dengan guruku. Diwuk meraung lagi. Diwuk, bagaimana aku akan berurusan dengannya? Bagimu, dia hanyalah orang luar. Mengapa aku tidak bisa berbisnis? Di Zongyuan sangat marah hingga wajahnya memerah. Apakah itu bisnis atau tidak, kamu tahu yang terbaik di hatimu.
Diwuk berkata dengan dingin. Diwuk, sub ekstasi macam apa yang dituangkan Long Saitian padamu? Kamu ingin berbicara untuknya seperti ini, dan bekerja untuknya. Dulu kamu bekerja untuknya, tapi sekarang kamu berbicara untuknya, dan kamu bahkan tidak ragu untuk membuat masalah denganku seperti ini. Katakan padaku, kenapa begitu? Di Zongyuan sangat bingung. Daxia membutuhkannya, dan orang-orang di Daxia membutuhkannya. Jika dia mati, Dongko akan tertawa. Perbatasan kekaisaran akan penuh dengan setan yang menari dengan liar, dan angin akan mengamuk. Perang Daxia akan dilanjutkan, dan situasi genting. Apakah menurut Anda perdamaian saat ini di perbatasan adalah karena Daxia cukup kuat? Anda salah, karena ada keberadaan di Daxia yang membuat mereka takut. Orang itu adalah guru saya. Jika Anda melakukan ini, Anda menghancurkan dirimu sendiri, dan kamu akan membayar harga yang mahal pada akhirnya. Diwuk memandang Di Chongyuan dengan mengejek. Bab 1503. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Diwuk selalu menghormati dan mematuhi Di Chongyuan. Tapi hari ini, semuanya telah berubah. Sulit bagi Di Chongyuan untuk membayangkan bahwa adik laki-lakinya, yang dulu sangat penurut, kini rela mencabik-cabik dirinya demi Long Saitian. Diwuk, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan. Di Zongyuan berteriak tajam lagi. Dalam hal persaudaraan, izinkan saya menasihati Anda lagi. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Posisi Anda saat ini tidak diinginkan untuk semua orang. Setidaknya guru saya dan saya mungkin tidak menginginkan posisi Anda. Jangan khawatir tentang itu. Setiap hari Anda merasa orang lain akan mencuri barang-barang Anda. Jika Anda terus mengikuti jalan Anda sendiri, konsekuensinya tidak akan seperti yang Anda harapkan. Adapun keluarga Zhao, Anda tahu siapa mereka, sebaiknya Anda menjauh. Diwuk tersenyum, tapi senyumnya agak dingin, dan dia berkata dengan dingin. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Kata Di Chongyuan lagi. Aku pergi dulu, kakak. Diwuk menangkupkan tangannya, lalu mundur. Melihat kepergian Diwuk, Di Chongyuan menjadi semakin marah. Setelah Diwuk pergi sepenuhnya, dia meremas tangannya. Ledakan. Dia mengambil semangkuk nasi penuh dan menjatuhkannya ke tanah. Mendengar gerakan aneh di dalam, para pelayan dari luar bergegas masuk. Melihat makanan yang berjatuhan di lantai, para pelayan segera berlutut dan mengemasnya dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, seorang penanggung jawab masuk, dan melihat bahwa para pelayan di sekitarnya sudah membersihkan, dia berkata, kalian semua turun dulu, dan bersihkan nanti. Ketika para pelayan mendengar kata-kata itu, mereka pergi satu demi satu. Puanku. Melihat Kaisar Chongyuan masih marah, pelayan itu sedikit membungkuk. Apa yang Jenderal Wuke katakan mungkin adalah kata-kata yang menyentuh hati. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, dia adalah orang yang terus terang. Jangan terlalu khawatir tentang dia. Pelayan itu menasihati dengan nada tenang. Bahkan kamu berbicara untuknya. Mungkinkah kamu juga berpikir bahwa aku melakukan kesalahan? Wajah Di Chongyuan menjadi dingin, dia menatap pelayan itu dan bertanya. Pramugara merasakan tatapan Di Zongyuan, dan mundur lagi dan lagi. Budak tidak berani, Tuan tenang. Budak benar-benar tidak berani mengomentari urusan penting negara. Pelayan itu sangat gugup dan jujur. Apa pendapatmu? Anda dapat berkomentar hari ini, dan saya akan membiarkan Anda tidak bersalah. Di Zongyuan sedikit menyipitkan matanya dan menatap pelayan itu. Budak tidak berani berbicara omong kosong. Steward masih mengelak. Sudah kubilang, apa kamu tidak dengar? Di Zongyuan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Baik tuanku. Pramugari tidak punya pilihan selain menjawab. Saya pikir Jenderal Wuke hanya takut sesuatu akan terjadi pada Anda. Lagi pula, prestis Raja Naga itu di Daxia terlalu tinggi. Warga sipil masih menjadi tentara, dan prestise serta status mereka tidak tertandingi. Mereka dapat memerintah orang-orang dengan prestise di dalam, dan mereka dapat membunuh dan menaklukkan dunia luar. Untuk mencapai ini, di antara banyak jenderal di Daxia, hanya ada Raja Naga. Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan fasih. Lalu apa? Wajah Di Zongyuan menjadi lebih dingin, dan dia bertanya. Saya pikir, tuanku, kita harus menyatukan kekuatan Raja Naga dan saling membantu, sehingga negara bisa hidup damai dan rakyat bisa hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Pelayan itu melanjutkan. Tentu saja itu mungkin, tetapi dia harus menyerahkan komando perbatasan selatan. Dia hanya tunduk pada Daxia, jadi mengapa dia harus mengendalikan kekuatan militer di perbatasan selatan?
Di Zongyuan berkata dengan keras lagi. Tuanku, sebenarnya dia sudah menyerahkan kekuatan militer di perbatasan selatan. Mendengar kata-kata itu, pelayan itu sangat tidak berdaya. Tapi orang-orang di perbatasan selatan ini hanya mendengarkan dia. Apakah ini disebut penyerahan kekuatan militer? Di Zongyuan meraung keras. Ini adalah masalah perbatasan selatan itu sendiri, dan bahkan masalah Anda, Tuan. Mengapa Anda tidak dapat diyakinkan oleh jutaan orang di perbatasan selatan? Pramugari menatap Di Zongyuan dalam-dalam, dia sedikit malu-malu di hatinya ketika mengatakan ini, tetapi dia tetap memilih untuk mengatakannya. Sejauh yang Anda ketahui, dalam analisis terakhir, saya masih tidak kompeten, bukan? Di Zongyuan tiba-tiba tertawa, tapi itu adalah senyuman yang sangat ganas. Mendengar kata-kata ini, kaki pramugari menjadi lemas, dan dia segera berlutut, Tuanku, saya tidak bermaksud begitu, tolong jangan katakan itu. Setelah pelayan itu berlutut, tubuhnya sedikit gemetar. Jangan panik, aku bilang tidak akan terjadi apa-apa padamu, tidak akan terjadi apa-apa. Di Zongyuan menatap pelayan itu dengan dingin. Kamu berdiri dan bicara. Kata Di Chongyuan lagi. Ya, pelayan itu berdiri. Apa pendapatmu tentang keluarga Zhao? Di Zongyuan bertanya lagi. Ini, Tuanku, saya tidak berani mengomentari urusan kampung halaman Zhao Guo. Pelayan itu terdiam, mengeluh di dalam hatinya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sangat berbahaya. Dia berada dalam dilema. Saat ini, dia bahkan menyesal datang ke tempat ini. Dia harus bersembunyi ketika mendengar gerakan di ruangan ini. Ada apa dengan Tuan Zhao? Tidak bisakah kita mendiskusikan hal-hal tentang kampung halaman Tuan Zhao? Dengan dukungan saya, Tuan Zhao tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Jangan khawatir. Di Zongyuan secara alami memahami arti bertanggung jawab. Tuanku, Tuan Zhao Guo telah berada di sisi tuanku sepanjang tahun. Dia telah bekerja keras dan membuat prestasi besar di tahun-tahun ini. Anggota keluarga Zhao juga telah banyak berkontribusi pada negara. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao adalah pahlawan. Pramugari tidak punya pilihan selain memperhatikan Di Zongyuan dengan hati-hati sebelum berbicara dengan hati-hati. Apakah ini kebenarannya? Ketika Di Chongyuan mendengar ini, dia tersenyum. Mendengar ini, pelayan itu juga menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Turun, aku ingin diam. Setelah sekian lama, Di Zongyuan berbicara lagi. Mendengar kata-kata itu, pelayan itu membungkuk dalam-dalam, lalu melangkah mundur dengan hati-hati. Pada malam hari di ibu kota kekaisaran, langit masih cerah dan cerah beberapa saat yang lalu, tetapi dalam waktu singkat, turun salju dengan lebat. Ini sudah awal musim semi di bulan Februari, dan salju lebat ini seharusnya menjadi salju lebat terakhir setelah tahun ini. Di luar halaman, sebuah kendaraan militer berhenti di salju tebal, mantel Jenderal Diwook menutupi tubuhnya, menantang salju tebal, dia menuju ke halaman, dan masuk ke halaman kecil. Pada pukul 10 malam, lampu di kamar-kamar di halaman masih menyala, Diwook datang ke sebuah kamar dan mengetuknya. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan dia masuk. Di luar turun salju seperti bulu angsa, tidak bisakah kamu kembali lagi nanti? Melihat Di Zongyuan bergegas masuk, Xia Suerou sedikit khawatir. Salju ini mungkin berlangsung sepanjang malam. Jika aku menunggu, aku harus menunggu sampai subuh. Diwook berkata tanpa daya, di sini, Xia Suerou membantunya melepas mantel militer, lalu menyisihkannya, Diwook masuk, membawa banyak udara dingin. Dingin sekali. Aku bilang kamu akan pergi besok, tapi kamu tidak percaya padaku. Apa ada sesuatu yang besar terjadi, jadi tidak bisakah kita pergi besok? Xia Suerou bergumam. Ini masalah besar. Diwook berkata dengan tenang. Lalu apa yang kakakmu katakan tentang hal besar ini? Xia Suerou bertanya lagi dengan tajam. Bab 1504. Bagaimana saya bisa mengatakannya, bagaimana lagi saya bisa mengatakannya? Diwook memiliki senyum masam di wajahnya. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, penting untuk mengatakannya, bukan begitu? Xia Suerou duduk di samping tempat tidur, sedikit mengernyit. Aku bertengkar dengannya, Diwook berkata dengan tenang. Mengapa kamu berdebat dengannya? Oke, kamu tidak tahu karakter seperti apa kakakmu. Jika kamu bertengkar dengannya, dia akan mengantarmu kembali ke ujung utara dalam beberapa menit. Xia Suerou tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Sekarang, kurasa aku tidak bisa pergi jika aku mau. Diwook tiba-tiba mencibir. Melihat cibiran di wajah Diwook, Xia Suerou tertegun sejenak, tiba-tiba dia merasakan keanehan pada pria ini. Apa yang salah? Diwook menemukan perubahan Xia Suerou. Bukan apa-apa,
aku baru tahu kamu kembali kali ini, dan ada beberapa perubahan. Xia Suerou menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Orang berubah sepanjang waktu. Diwuk hanyalah tahu. Kamu dulu patuh pada kakakmu. Kamu melakukan apapun yang dia katakan, dan kamu tidak akan bertengkar dengan kakakmu. Tapi tadi kamu mengatakan bahwa kamu bertengkar dengan kakakmu, dan kamu tetap tidak mau mendengarkannya dan kembali pergi ke Tanah Utara. Xia Suerou menghela nafas. Suerou, apakah menurutmu aku akan berada di bawah belas kasihannya sepanjang hidupku? Kulit Diwuk berubah, dan dia bertanya. Terserah kamu mau posisinya. Xia Suerou menatap Diwuk, dan bertanya. Mendengar kata-kata ini, Diwuk tidak berbicara, tetapi berdiri dan berjalan beberapa langkah di dalam ruangan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Xia Suerou masih duduk, menunggu jawaban Diwuk. Bukannya aku menginginkan posisinya, tapi dia tidak lagi cocok untuk duduk di posisi itu. Apa yang aku katakan hari ini adalah untuk menyelamatkannya, memberinya cara untuk bertahan hidup, dan mempertahankan posisinya, tetapi dia keras kepala. Diwuk menghela nafas. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu di dalam hatimu? Xia Suerou bertanya lagi. Suerou, kamu seharusnya mengenalku dengan baik. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Jika aku ingin merebut posisi itu, aku pasti sudah meraihnya. Dan, selama aku ingin meraihnya, aku pasti bisa meraihnya. Diwuk menjelaskan lagi. Mengenai pernyataan Diwuk, Xia Suerou tidak dapat menyangkalnya, dan terdiam. Kamu harus tahu bahwa ketika ayahku menyerahkan posisi Laksamana kepada kakak laki-lakiku, guruku adalah pelatih kepala wilayah selatan, dan dia sangat aktif. Dan guruku serta kakak laki-lakiku sudah lama memiliki kesenjangan. Jika saya menginginkan posisi itu, guru saya akan mendukungnya. Tapi saya tidak melakukannya. Diwuk menjelaskan lagi. Benar. Xia Suerou menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan sepatah kata. Tapi apa yang telah dilakukan kakak laki-laki saya kepada saya tahun-tahun ini benar-benar membuat hati saya merinding. Saya hanya ingin menjadi orang biasa dengan kehidupan yang kaya, keluarga dan kecantikan. Tapi dia ingin membunuh saya, 30.000 tentara, biarkan timur laut perbatasan ekstrim utara saya sama saja dengan mengirim saya ke kematian. Tapi saya selamat, dan saya telah hidup sampai hari ini. Diwuk meremas tangannya, sedikit kesal. Lalu apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Xia Suerou menatap Diwuk dan bertanya. Saya tidak tahu, tetapi jika Di Zongyuan terus terobsesi dengan obsesi, dia tidak cocok untuk tetap di posisi ini. Dia telah berkuasa selama 7 atau 8 tahun, keluarga Zhao telah tumbuh, babi dan anjing tinggal di atas kuil, dan Zongliang dikejar oleh sungai dan danau. Di Daxia, kekuatan di seluruh negeri terbagi. Keluarga yang kuat dan berkuasa mengamuk, dan orang biasa serta orang miskin tidak punya tempat untuk memohon. Ini adalah bukan status yang seharusnya dimiliki Daxia. Diwuk berbicara dengan fasih lagi. Tapi kamu tidak bisa melakukannya tanpa rencana dan arah. Xia Suerou menghela nafas. Saya akan bertemu dengan guru saya, dan saya ingin tahu apa pendapat guru itu. Jika ada orang di Daxia yang dapat membuat keputusan akhir dan menstabilkan situasi, maka hanya guru saya. Diwuk sangat yakin dan otentik. Namun, gurumu tidak dapat melindungi dirinya sendiri sekarang. Mungkin dia akan segera dipenjara. Xia Suerou masih sangat khawatir. Mendengar kata-kata Xia Suerou, Diwuk tersenyum, dengan senyum menarik di sudut mulutnya. Suerou, kamu tidak tahu orang seperti apa guru itu. Sejak dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia secara alami memiliki cara untuk keluar dari tubuhnya. Kamu sangat percaya pada gurumu. Xia Suerou sedikit bingung. Itu normal bagi kalian para wanita untuk tidak mengetahui perbuatan guru di masa lalu. Tapi kalian harus tahu bahwa dia secara pribadi memerintahkan perang perbatasan selatan 6 tahun lalu, kan? Di dalam, mereka tidak berdaya untuk menyinggung perbatasan Daxia kita lagi. Memikirkan apa yang terjadi saat itu, Diwuk masih memiliki sedikit nostalgia di wajahnya. Tentu saja aku tahu ini. Kamu mengikuti gurumu saat itu dan melakukan banyak eksploitasi militer. Hanya saja setelah kamu kembali ke ibu kota kekaisaran, kamu tidak mendapatkan hadiah apapun, tetapi malah dikirim ke perbatasan. Dalam hati saudaramu, mungkin kamu sangat lemah dan mudah ditipu. Xia Suerou menghela nafas. Tidak masalah bagiku apa hadiahnya. Tapi dia seharusnya tidak melakukan ini padaku, itu tidak adil bagiku. Karena itu, Diwuk menghela nafas lagi. Aku ingin bertemu gurumu jika ada kesempatan. Dia sangat terkenal dan kamu sangat mengaguminya, dia pasti orang yang hebat.
Xia Suerou berkata lagi. Guru datang ke ibu kota kekaisaran, dan dia pasti berada di keluarga Lin sekarang. Tidak ada yang perlu ditebak tentang ini. Diwuk sangat yakin dan otentik. Bagaimana kamu tahu? Aku mendengar orang luar mengatakan bahwa keluarga ibu kota kekaisaran semuanya menunggu di bandara ibu kota kekaisaran. Aku belum melihat gurumu datang. Xia Suerou sedikit penasaran. Meskipun orang-orang ini telah mendengar tentang reputasi guru, mereka belum melihat wajah asli guru. Apa yang mereka tunggu? Menurut pemahaman saya, orang-orang di ibu kota kekaisaran yang mengetahui wajah asli guru adalah beberapa keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Diwuk menggelengkan kepalanya. Maksudmu, gurumu telah datang ke ibu kota kekaisaran? Xia Suerou sedikit terkejut. Saya tidak tahu, tapi saya bisa meminta orang-orang dari keluarga Lin untuk mencari tahu. Tahun-tahun ini, saya telah berkali-kali dibantu oleh lelaki tua dari keluarga Lin di sudut timur laut dari tempat yang sangat dingin. Diwuk menggelengkan kepalanya. Tuan Lin memang orang yang sangat baik. Saya juga sering berjalan-jalan dengan anggota keluarga Lin mereka. Saya dan anak kami tinggal di ibu kota kekaisaran, dan kami sering diasuh oleh keluarga Lin. Jika tidak untuk perawatan keluarga Lin, saya dan anak kita mungkin tidak bersenang-senang tahun ini. Xia Suerou mengangguk, dan menghela napas lega. Tahun-tahun ini, anak yatim piatu dan jandanya tidak hidup dengan nyaman di ibu kota kekaisaran. Kamu bilang aku ingin memperjuangkan posisi ini. Aku mendapat dukungan dari guruku dan Lin Suai. Apakah itu berarti di mata kakak laki-lakiku, aku benar-benar tidak punya modal untuk diperjuangkan? Ekspresi ketidakpedulian melintas di mata Diwuk, dan dia bertanya dengan tajam. Bab 1505. Kakakmu takut padamu, jadi dia menekanmu, mengerti? Xia Suerou menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tahu ini. Kenapa dia tidak percaya? Aku hanya tidak ingin bertarung, bukannya aku tidak bisa bertarung. Diwuk tidak terlalu mengerti. Kakakmu seperti ini. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa dia percayai. Kamu jelas seseorang yang tidak dia percayai. Xia Suerou memiliki senyum masam di wajahnya. Lupakan, percaya atau tidak, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya harap dia tidak terobsesi dengan itu. Saya harap dia mendapatkan hasil yang bagus. Diwuk menghela nafas panjang. Aku akan menaruh air panas untukmu mandi untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhmu. Xia Suerou berdiri lagi dan berkata kepada Diwuk. Tidak, biarkan pelayan menyiapkan 2 anggur kecil dan lauk pauk, dan kamu bisa minum bersamaku. Diwuk melambaikan tangannya. Tentu. Xia Suerou berhenti sejenak, lalu keluar. Setelah Xia Suerou keluar, Diwuk melepas pakaiannya yang berat, berbaring di tempat tidur, dan menutup matanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera keesokan paginya. Tadi malam turun salju lebat, tapi keesokan harinya cerah, di bawah sinar matahari yang baik, tanah tertutup salju. Indah sekali, ini pertama kalinya aku melihat salju. Gu Qinglian berpakaian tebal, melihat pemandangan salju di depannya, menghirup udara yang agak dingin, dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Apakah ini perjalanan pertamamu ke utara? Long Zaitian berdiri di samping dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku pernah ke utara, tapi aku belum pernah ke ibu kota kekaisaran, dan aku belum pernah menemui salju. Salju tadi malam sangat lebat. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia langsung menyangkalnya. Cuaca di ibu kota kekaisaran seperti ini. Masih turun salju lebat di malam hari, dan keesokan harinya cerah. Dunia diselimuti perak. Gu Qinglian berkata dengan sedikit gembira. Saat ini terdengar suara mobil dari luar, karena salju di dalam dan di luar relatif lebat, dan kecepatan mobil tidak terlalu kencang. Seorang wanita heroik turun dari kendaraan militer hijau. Militer wanita ini tidak lain adalah Lin Si. Setelah itu, seorang pria kekar juga berjalan turun. Keduanya keluar dari mobil, dan para pelayan di pintu membungkuk satu demi satu. Lin Si pergi ke pintu, mengucapkan beberapa kata dengan para pelayan, lalu masuk. Saat memasuki pintu, dia melihat ke arah Long Zaitian. Jelas, dia hanya ingin tahu keberadaan Long Zaitian. Melihat posisi Long Zaitian, dia memimpin pria kekar menuju posisi Long Zaitian. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di loteng. Saudara laki-laki. Lin Si berteriak. Halo Raja Naga, halo Nyonya. Pria kekar itu berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan wajah serius. Ketika Gu Qinglian melihat pria kekar seperti ini, Gu Qinglian langsung terpana. Suetu, apa yang kamu lakukan? Long Zaitian melihat peta darah dengan aneh dan bertanya. Biasanya Suetu ini memanggilnya bos,
tetapi sekarang menjadi Raja Naga. Biasanya saat bertemu, mereka tidak perlu melakukan hadiah sebesar itu, tapi hari ini, Suetu kaku, yang membuat Long Zaitian merasa sedikit aneh. Raja Naga, di tempat lain, aku bisa memanggilmu bos, tapi aku tidak bisa sopan. Tapi di ibu kota kekaisaran, kamu adalah Raja Nagaku. Nama dan pangkatmu tidak boleh lebih lemah dari yang ada di Miyagi. Petik 2. Suetu menjelaskan dengan serius. Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata ini. Hal-hal imajiner ini, siapapun yang suka berkelahi, berkelahi saja, dan saya tidak menyukainya. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Tidak seperti itu. Suetu adalah jalan lagi. Bangunlah, apapun yang kau katakan. Jika aku peduli dengan birokrasi ini, apa bedanya aku dengan yang ada di Miyagi? Long Zaitian tersenyum kecut. Yang di Miyagi meyakinkan orang dengan kekuatan. Raja Naga, kamu meyakinkan orang dengan gengsi dan kebajikan, yang pada dasarnya berbeda. Suetu berdiri dan menjawab. Oke, mari kita mulai bisnis. Long Zaitian melambaikan tangannya. Saudaraku, kurasa tidak lama lagi seseorang dari Miyagi akan dikirim untuk menyelidiki masalahmu. Lin Si angkat bicara. Yah, jadi apa, bagaimana cara menyelidikinya? Bagaimana aku harus bekerja sama dengan mereka? Long Zaitian bertanya dengan sangat tenang. Sebenarnya, apa yang disebut penyelidikan hanya melalui gerakan saja. Pada akhirnya, kakak laki-laki itu bersalah. Karena kakak laki-laki itu bersalah, itu adalah hasil yang paling menguntungkan bagi mereka. Lin Si memukul paku di kepala. Sekelompok bajingan ini, aku akan membunuh mereka semua ketika mereka datang ke sini. Sekelompok sarjana busuk, sekelompok nengat, apa hak mereka untuk membuat komentar yang tidak bertanggung jawab pada pemimpin selatan kita? Mendengar kata-kata ini, Suetu tidak bisa menahan perasaan marah. Suetu, jika kamu bertindak impulsif, kamu bisa kembali ke perbatasan selatan. Long Zaitian terdiam. Raja Naga, kamu juga tahu, bagaimana melakukannya, aku mendengarkanmu dan adik perempuan Lin Si. Suetu berkedip, berkata pada Long Zaitian. Kekuatannya tidak buruk, tetapi pada dasarnya dia hanyalah bos besar dengan kepribadian yang sangat kasar dan tidak pandai mengambil keputusan. Kalau begitu dengarkan saja dan jangan bicara. Long Zaitian berkata pada Suetu. Ya, Suetu merespons. Long Zaitian melirik Suetu, lalu memandang Lin Si, dan berkata, karena saya telah bekerja sama atau tidak dengan penyelidikan, dan hasil penyelidikan adalah saya bersalah, apa yang saya lakukan tanpa bekerja sama dengan penyelidikan. Biarkan mereka dan pengacara saya tim hukum mengatakan itu saja, saya sudah menjadi orang biasa sekarang. Didaksia, orang biasa seperti saya masih bisa meminta seseorang untuk membela saya, bukan? Tentu saja itu mungkin. Mereka ingin saudara laki-laki saya bekerja sama, tetapi mereka tidak layak. Lagi pula, orang-orang yang dikirim oleh Di Chongyuan hanyalah sekelompok antek. Selain itu, saya pikir kemungkinan besar mereka berasal dari keluarga Zhao. Apakah itu akan membuat Anda merasa lebih baik, saudara? Jawab Lin Si. Begitulah. Selama periode waktu di ibu kota kekaisaran ini, saya ingin berkeliling. Istri saya datang ke ibu kota kekaisaran untuk pertama kalinya. Saya ingin menemaninya berjalan-jalan dalam beberapa hari terakhir. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Saudaraku, haruskah aku mengatur beberapa orang untuk melindungi keselamatanmu? Tanya Lin Si. Adik perempuan Lin Si, apa yang kamu bicarakan? Dengan saya di sini, siapa lagi yang membutuhkan perlindungan? Kami akan melindungi keselamatan Raja Naga dan Nyonya, biarkan saya datang. Ketika Suetu berbicara, dia mulai mengemasi tasnya. Lagi pula kamu sendirian. Selain itu, apakah kamu akrab dengan ibu kota kekaisaran? Kakak dan ipar membutuhkan pemandu untuk mengunjungi ibu kota kekaisaran. Bisakah kamu menjadi pemandu? Lin Si melirik peta darah tanpa berkata-kata. Ini sangat sulit bagiku. Aku hanya tahu kemana Raja Naga pergi dan aku akan pergi ke sana. Biarkan aku membawa Raja Naga dan istrinya untuk bermain, itu terlalu sulit bagiku. Suetu menggaruk kepalanya, sedikit malu. Itu dia. Saudaraku, mengapa kamu tidak melakukan ini? Aku akan membiarkan beberapa pelayan keluargaku yang lebih cakap mengikutimu dan menjadi pemandumu. Bagaimana menurutmu? Lin Si menatap Long Zaitian lagi. Bab 1506. Tidak perlu, meskipun aku sudah lama tidak ke ibu kota kekaisaran, aku masih akrab dengannya, jadi aku tidak perlu panduan. Long Zaitian menyipitkan matanya, melihat ke kejauhan, dan berkata.
Kalau begitu aku akan mengikuti Raja Naga. Suetu itu menentukan dan otentik. Jangan panggil aku Raja Naga di luar, mengerti? Long Zaitian menoleh dan berkata pada Suetu. Itu tidak disebut Raja Naga, apa namanya? Sirkuit otak dari Suetu relatif lurus. Siapa namamu sebelumnya, siapa namamu sekarang? Long Zaitian terdiam. Retak. Mendengar ini, Suetu menepuk dahinya, dan tiba-tiba menyadari, mengapa saya tidak bisa menoleh. Saya sangat bodoh. Tidak bisakah Anda disebut bos? Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat mendengar kata-kata itu. Kakak, ada hal lain yang ingin kuberitahukan padamu. Lin Si berbicara lagi. Ada apa? Long Zaitian bertanya. Diwuk sudah kembali ke ibu kota kekaisaran. Pagi ini, dia bertanya padaku tentang situasimu. Kata Lin Si. Lalu apa yang kamu katakan? Long Zaitian mengangguk dan bertanya. Dia sudah tahu tentang kakak laki-lakiku yang datang ke ibu kota kekaisaran. Tidak masalah jika aku memberitahu dia bahwa kakak laki-lakiku ada di ibu kota kekaisaran. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia sudah tahu bahwa dia ada di keluarga Lin saya. Lin Si menurunkan alisnya, dan berkata pada Long Zaitian. Dia bertanya ini, apa yang ingin kamu lakukan? Long Zaitian bertanya. Dia ingin bertemu saudaranya. Aku ingin tahu apakah itu nyaman untukmu. Jawab Lin Si. Waktunya tidak tepat sekarang. Mari kita tunggu beberapa hari. Ketika saya ingin melihatnya, saya akan melihatnya. Long Zaitian menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Saudaraku, apakah kamu memiliki dendam terhadap Diwuk? Lin Si diam-diam melirik Long Zaitian dan bertanya. Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian tersenyum dan balik bertanya. Saya pikir kakak laki-laki seharusnya tidak. Meskipun Diwuk adalah adik laki-laki di Chongyuan, keduanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Di Chongyuan pandai menghitung, tetapi karakter Diwuk lugas. Lin Si menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Broter Wuke adalah seorang broter yang baik di perbatasan selatan kita. Menurutku, dia seharusnya menjadi guru suci Daxia. Ada apa dengan di Chongyuan? Dia berpikiran sempit, tidak seperti laki-laki. Pada saat ini, Suetu berbicara, dan dia berbicara sedikit belak-belakan. Lin Si melirik Suetu tanpa berkata-kata, dan Long Zaitian juga melirik Suetu. Kenapa? Aku salah. Mata seperti apa yang kamu lihat? Mungkinkah aku mengatakan sesuatu yang salah? Melihat mata semua orang, Suetu sangat bingung. Melihat ekspresi bingung pada Suetu, Lin Si berkata, kamu tidak salah, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan di luar. Bukan di luar sini, dan di luar, tentu saja aku tidak akan bicara omong kosong. Suetu menggaruk kepalanya, sedikit malu. Wuke tidak berniat bertarung untuk posisi ini sebelumnya, jadi apa yang bisa dia lawan darinya? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan ingin kembali ke bisnis. Itu sebelumnya, dan situasinya berbeda sekarang. Dengan karakter Diwuk sebelumnya, dia kembali kali ini untuk mengeluh tentang saudaranya. Aku mendapat kabar. Tadi malam, dia memasuki Miyagi. Kemudian yang di Miyagi mulai berdebat, dan dikatakan bahwa ada cukup keributan. Lin Si terdiam sesaat, lalu berbicara lagi. Sialan, Broter Wuke benar-benar berkelahi dengan pria itu. Tidak mungkin, bukan. Karakter Broter Wuke adalah domba kecil, dan dia selalu tunduk. Bagaimana dia bisa berkelahi dengan itu pria dari Miyagi? Suetu jelas tidak mempercayainya. Apa yang aneh tentang ini? Orang berubah. Meskipun kepribadian Wuke lembut, itu bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi semua orang. Beberapa tahun yang lalu, dia dikirim ke tempat yang sangat dingin untuk menjaga perbatasan timur laut. Hanya ada 30.000 tentara. Apa dapatkah 30.000 tentara melakukannya di tempat yang begitu rumit? Mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Lagi pula, di Chongyuan hanya ingin adik laki-lakinya mati di perbatasan timur laut. Long Zaitian tersenyum tak terbantahkan. Bos, jika Anda mengatakan itu, saya mengerti. Tampaknya Kaisar Chongyuan ini tidak hanya menggunakan trik kotor kepada orang lain, tetapi juga menggunakan trik kotor kepada adik laki-lakinya. Ini benar-benar kejam. Suetu sedikit mendesah. Jika dia mendatangimu lagi, katakan saja, aku tidak punya keputusan. Aku hanya ingin menyelesaikan beberapa urusan pribadiku sekarang, dan aku tidak ingin memikirkan hal lain untuk saat ini. Long Zaitian berkata kepada Lin Si dengan sungguh-sungguh. Begitu, saudara. Lin Si mengangguk. Kembali, kami tidak berencana keluar hari ini, di luar baru saja turun salju, tidak nyaman.
Long Zaitian berbicara kepada mereka berdua lagi. Kalau begitu kita kembali. Lin Si mengangguk dan pergi. Melihat ini, Suetu juga mengikuti Lin Si. Apakah kamu benar-benar tidak keluar hari ini? Gu Qinglian bertanya lagi. Tidak, dingin saat turun salju. Ini waktu terdingin hari ini. Jika kamu keluar hari ini, aku khawatir kamu akan membeku. Sebaiknya kamu menunggu sampai besok. Tetap di dalam rumah hari ini dan jangan pergi kemana-mana. Jangan berdiri di sana sekarang. Sudah terlalu lama di sini, ayo kembali ke rumah. Long Zaitian melihat sekeliling, lalu mengasihani Gu Qing. Baik. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, dan kemudian dengan dukungan Long Zaitian, dia turun dari loteng. Di halaman ini, terdapat beberapa loteng yang lebih tinggi yang menghadap ke seluruh halaman, yang setara dengan anjungan pandang. Kamu terdengar baik untuk adik laki-laki dari Guru Suci Daxia. Sambil berjalan, Gu Qinglian berkata dengan tajam. Ketika dia masih muda, dia ada di sisiku. Dia suka membaca dan bertanya. Buku yang dia baca semuanya tentang pembentukan pasukan, dan pertanyaan yang dia ajukan semuanya tentang mengatur negara dan rakyat. Apakah saya mau atau tidak, dia memanggil saya guru. Berbicara tentang ini, Long Zaitian sedikit tersenyum. Tampaknya Kaisar Wuk ini adalah orang yang menghormati gurunya. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Dia hanya memiliki kepribadian yang baik sehingga dia tidak berjuang untuk apapun. Anda harus tahu bahwa di Daxia yang hebat ini, selama dia ingin berjuang untuk apapun, saya dapat membantunya berjuang untuk itu. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Sepertinya kamu lebih ingin dia duduk di kursi di Miyagi. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Kamu salah lagi. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Gu Qinglian sedikit bingung. Jika dia duduk di posisi ini di Miyagi dari awal, itu bukan hasil terbaik baginya. Karena ada orang yang lebih ingin duduk di posisi itu daripada dia. Jika seseorang ambisius, bahkan jika di Wuk duduk di posisi itu akan sama. Kesulitan tidur dan makan, khawatir. Dengan cara ini, akan lebih baik dari situasi saat ini. Long Zaitian menjelaskan lagi. Untuk alasan itu, kamu tidak mengambil posisi secepat itu untuk dia. Dan sekarang, mulai sekarang. Gu Qinglian secara kasar mengerti apa yang dimaksud Long Zaitian, jadi dia bertanya lagi. Bab 1507. Itu tergantung pada apakah dia mau atau tidak, dan apakah Di Zongyuan mau mati atau tidak. Ada cibiran di sudut mulut Long Zaitian. Ini terdengar seperti kalimat yang tidak disengaja, tetapi Gu Qinglian tahu bahwa Long Zaitian sangat yakin akan hal itu. Jika bukan karena sesuatu dengan keyakinan mutlak, Long Zaitian tidak akan mengatakannya dengan santai. Tentang Ibu Xiaoxi, kapan kamu berencana melakukannya? Gu Qinglian tidak terus terlibat dengan mereka yang memiliki sesuatu dan tidak memilikinya, dan bertanya lagi saat ini. Masalah ibu kandung Xiaoxi adalah tugas utama kunjungan mereka ke ibu kota kekaisaran kali ini. Jangan khawatir, setidaknya kamu harus istirahat selama beberapa hari. Long Zaitian tampak tenang. Ngomong-ngomong, di malam hari, ingatlah untuk menelepon gadis itu. Aku berjanji padanya untuk meneleponnya setiap hari. Long Zaitian memikirkan sesuatu dan mengasihani Gu Qing. Aku ingat, jangan khawatir tentang ini. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, dan menjawab. Kalau begitu kembali, di luar terlalu dingin. Long Zaitian mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuju suite mereka sendiri sambil berbicara. Ada pemanas di suite, jadi tidak terasa sangat dingin di dalam kamar. Namun, tidak lama setelah keduanya memasuki ruangan, terdengar ketukan pintu di luar. Paman, Nona, apakah nyaman bagiku untuk masuk sekarang? Jelas, itu adalah suara Liang Jia. Bisa. Gu Qinglian setuju. Ketika Liang Jia mendengar ini, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat ini, Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang duduk di meja sambil minum teh. Tuanku, Nona, ini sisiku. Aku menyelesaikannya dalam semalam. Aset pamanku di ibu kota kekaisaran semuanya harus ada di sini. Kamu bisa memeriksanya. Dengan senyuman di wajah Liang Jia, dia duduk dan mendorong sebuah dokumen di depan Gu Qinglian. Melihat ini, Gu Qinglian membuka file tersebut dan melihatnya. Paman, Nona, saya tidak menyangka paman saya memiliki begitu banyak rumah di ibu kota kekaisaran. Sungguh tak terbayangkan. Semua real estate di sini ditambahkan, bahkan lebih tinggi dari nilai pasar-pasar saham, yang cukup menakutkan. Ketika Gu Qinglian melihat kebenaran dengan hati-hati, Liang Jia berkata sambil menghela nafas.
Melihat berbagai informasi yang tercantum dalam dokumen, Gu Qinglian sangat terkejut. Harga rumah di ibu kota kekaisaran sudah sangat tinggi. Jika Anda bisa memiliki rumah di ibu kota, Anda bisa dianggap orang kaya. Jika ada satu rumah, tidak bisa dimakan habis dalam beberapa masa hidup, tapi Long Zaitian bukanlah satu rumah, melainkan puluhan rumah, jadi bisa dilihat betapa mengerikannya itu. Saya tidak tahu banyak tentang real estate. Zaitian, Anda harus melihatnya sendiri. Setelah Gu Qinglian menyelesaikan kecanduan matanya, dia menyerahkan dokumen itu kepada Long Zaitian. Long Zaitian mengambil file itu, melihatnya dengan santai, membacanya sekitar setengah menit, lalu menutup file itu. Ada terlalu banyak rumah, dan saya tidak tahu apakah hanya ada begitu banyak rumah. Bagaimanapun, informasi yang diberikan oleh Lin Si akan benar. Long Zaitian meletakkan file di atas meja, berbicara dengan acuh tak acuh. Paman, ini informasi yang diberikan oleh Nona Lin Si, dan semuanya ada di sini. Jawab Liang Jia. Hanya itu yang ada. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Paman, Nona, rumah-rumah di sini ada yang disewakan dalam bentuk perwalian, dan ada pula yang selalu kosong. Paman dan Nona saya, apa langkah selanjutnya untuk properti ini? Liang Jia bertanya lagi. Zaitian, putuskan sendiri. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian menatap Long Zaitian. Ada yang bisa dijual, ada yang bisa terus disewakan. Bagaimana mengoperasikannya, terserah Anda. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Hanya saja kata-kata tersebut membuat Liang Jia sedikit malu. Operasi spesifik tergantung pada apa artinya, ini tidak sesederhana satu atau dua rumah, jumlah yang terlibat sangat menakutkan. Bahkan jika Long Zaitian mempercayai mereka, mereka masih merasa bahwa mereka tidak dapat menanggung beban yang begitu berat. Paman, Nona, ini adalah proyek besar dan operasi besar di level puluhan miliar. Anda hanya mengatakan itu, yang membuat kami sangat sulit untuk melakukannya. Liang Jia tampak sedikit malu. Jual yang bisa dijual, dan sewakan yang tidak bisa dijual. Apakah kamu mengerti? Juga, jika seluruh timmu membantuku mengurus rumah-rumah ini, kamu bisa mendapatkan sedikit hadiah, yang merupakan total pendapatan rumah. Long Zaitian adalah Tao lagi. Apa? Begitu Liang Jia mendengar kata-kata ini, dia akan langsung tercengang. Nilai total rumah Long Zaitian bisa mencapai puluhan miliar. Jika semua aset ini dijual, total pendapatan pada satu titik akan menjadi ratusan juta. Satu kalimat Long Zaitian adalah membuang ratusan juta, Liang Jia ketakutan ketika mendengarnya. Paman, apakah kamu tahu total pendapatan 1 poin? Ini ratusan juta. Liang Jia mengingatkan lagi. Bagaimana dengan ini? Anda membuat rencana. Anda dapat memutuskan secara spesifik upah Anda. Setelah Anda membuat pengaturan, beritahu saya. Long Zaitian memikirkannya dan berkata pada Liang Jia. Dalam hal mengelola asetnya, Long Zaitian masih sangat buruk dalam hal itu. Nah, bagaimana cara menangani aset ini, Xiao Liang, kamu bisa berdiskusi denganku nanti. Jika kamu ingin melakukan langkah selanjutnya, terus lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Gu Qinglian, yang berada di samping, merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengarkan rangkaian operasi Long Zaitian. Pria ini bukanlah pria yang tahu bagaimana hidup. Untungnya, dia masih memiliki seorang wanita yang tahu bagaimana hidup. Saya kira demikian. Long Zaitian berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, ketika saatnya tiba, saya akan membicarakan masalah ini dengan wanita itu. Langkah kita selanjutnya adalah memastikan hak milik dan kondisi bisnis dari aset-aset ini. Ketika Liang Jia mendengar ini, dia tidak keberatan, dia hanya tersenyum tipis. Pergilah, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat meneleponku. Aku harus menghadapinya, dan aku akan menghadapinya nanti. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Liang Jia berbasa-basi dengan Long Zaitian dan Gu Qinglian lagi, lalu pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan menutup pintu di belakangnya. Petik 2. Setelah Liang Jia pergi, Long Zaitian menghela nafas lega. Biarkan aku memberitahumu, aku akan mengikutimu, dan aku masih bisa membantumu dengan banyak hal. Gu Qinglian tersenyum kecil, dan berkata dengan bangga. Tentu saja, saya pandai dalam segala hal. Misalnya, saya tidak pandai dalam hal-hal seperti manajemen aset. Long Zaitian menyeruput teh dengan senyum masam di wajahnya. Dalam hal manajemen aset, kamu tidak hanya tidak pandai, kamu juga bodoh, oke. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, dan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian segera menjadi berambut hitam.
Bisakah Anda berhenti bersikap eksplisit dan menyelamatkan muka untuk pria besar seperti dia? Kenapa aku begitu bodoh? Long Zaitian bertanya lagi. Bab 1508. Apapun yang Anda lakukan, Anda suka menghabiskan uang. Itu tidak bodoh. Apa itu? Total pendapatan 1 poin adalah ratusan juta. Jika Anda dapat membayar uang sebanyak itu, perusahaan manapun akan bersedia bekerja untuk Anda, karena Anda sangat bodoh dan punya terlalu banyak uang. Gu Qinglian menghela nafas, sangat terdiam. $100, jika Anda memberi mereka $1, sepertinya tidak banyak. Long Zaitian menggaruk kepalanya. Ini benar-benar tidak banyak, tetapi setelah mengalikannya dengan puluhan miliar, itu adalah angka astronomi. Anda harus menghabiskan ratusan juta hal yang dapat dilakukan dengan baik dengan paling banyak beberapa juta. Itu bukan cara Anda membelanjakan uang. Anda benar-benar anak yang hilang. Gu Qinglian mengajar Long Zaitian dengan marah, membuat Long Zaitian terdiam, wajah lamanya memerah. Bukankah karena aku tidak punya pengalaman di bidang ini? Long Zaitian sedikit malu. Maka kamu tidak memiliki pengalaman ini di masa depan, biarkan aku melakukan hal-hal ini. Gu Qinglian mengedipkan matanya dengan serius. Oke. Long Zaitian menghela nafas lega saat mendengar kata-kata itu. Ini sudah lewat jam 10 pagi. Di ibu kota kekaisaran, di mansion keluarga Sue, seorang lelaki tua berjalan ke ruang kerja Sue Yusan. Ketukan. Old Chen mengetuk pintu ruang kerja. Siapa? Di dalam ruang kerja, suara Sue Yusan terdengar. Patriark, ini aku. Chen tua menjawab. Pintunya tidak dikunci, masuk. Sue Yusan menjawab dengan enteng. Mendengar ini, Tuan Chen mendorong pintu dan masuk. Setelah masuk, dia menutup pintu dengan rapat lagi. Bagaimana? Apakah Anda menyelidiki masalah yang diminta untuk Anda selidiki? Sue Yusan adalah orang pertama yang bertanya. Patriark, ini sangat aneh. Wajah Chen tua serius. Hah? Aneh sekali. Sue Yusan mengerutkan kening, berbalik, dan menatap Old Chen. Kami menyelidiki orang yang memiliki konflik dengan Tuan Muda, tetapi menemukan bahwa orang ini menghilang ke ibu kota kekaisaran begitu saja setelah masuk ke dalam mobil, dan kami tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Old Chen tampak sangat tertekan. Itu menghilang begitu saja di ibu kota kekaisaran, bagaimana menurutmu? Sue Yusan sangat bingung. Keberadaannya sepertinya sengaja dihapus. Ibu kota kekaisaran sangat besar dan ada begitu banyak kamera. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana mereka membuat kita tidak mungkin mengetahuinya? Chen tua tidak terlalu mengerti. Mendengar ini, Sue Yusan juga berpikir keras. Artinya, kamu belum menemukan apapun. Tidak bisakah kamu menemukan informasi identitas, tempat tinggal, dan rencana perjalanan orang ini? Sue Yusan bertanya lagi. Tidak hanya ini tidak ditemukan, bahkan di bandara, kami tidak dapat menemukan tiket pesawat mereka. Mereka jelas keluar dari bandara, jadi bagaimana mungkin tidak ada catatan tiket pesawat? Patriark, kami berada di dalam bandara, tetapi ada orang, mereka tidak menemukan 2 tiket terkait ini. Chen Lao merasa sangat tertekan. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Wajah Sue Yusan menjadi lebih serius. Apa maksudmu? Penatua Chen bertanya dengan sangat bingung. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka memiliki sarana yang luar biasa dan dapat dengan mudah membuat diri mereka menghilang. Sue Yusan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Namun, di ibu kota kekaisaran, jika kamu ingin menyembunyikan keberadaanmu, siapa yang bisa melakukannya? Chen tua bertanya. Tidak satu pun dari 4 keluarga besar yang dapat melakukannya, tetapi keluarga Lin di antara 4 keluarga besar, dan keluarga Tang di luar 4 keluarga besar, dapat melakukannya. Sue Yusan berkata dengan dingin lagi. Apakah pemiliknya curiga pasangan ini ada hubungannya dengan keluarga Tang atau keluarga Lin? Jantung Old Chen berdetak kencang secara diam-diam. Tidak apa-apa jika itu terkait dengan keluarga Tang, tetapi jika itu terkait dengan keluarga Lin, maka itu menarik. Sue Yusan berjabat tangan, sedikit gugup. Kepala keluarga tidak berpikir bahwa pasangan itu adalah Raja Naga itu sendiri. Old Chen berpikir sejenak sebelum bertanya. Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan seperti itu. Pada titik ini, orang yang bisa bergaul dengan keluarga Lin jelas bukan orang biasa, dan yang memiliki kemungkinan tertinggi adalah Raja Naga itu sendiri. Gadis dari keluarga Lin awalnya adalah seorang jenderal yang cakap di bawah kursi Raja Naga, dan hubungannya dengan Lin Jianguo sangat bagus. Kedatangan Raja Naga ke ibu kota kekaisaran pasti ada hubungannya dengan keluarga Lin. Sue Yusan berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan.
Juga, apakah tidak ada informasi tentang orang yang menembak Xiao Fei? Sue Yusan memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya. Dia juga menonton video langsung. Saya juga telah memeriksa informasi orang ini. Informasi orang ini juga sangat misterius. Kami tidak dapat menemukan apapun. Old Chen menggelengkan kepalanya, sangat tidak berdaya. Jika pihak lain adalah orang biasa, dengan energi keluarga Sue mereka dapat dengan mudah memeriksanya. Situasi saat ini tidak seperti ini. Sulit. Setelah sekian lama, Sue Yusan berhasil mengeluarkan dua kata. Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Omong-omong, apakah keluarga Zhao tidak mengetahui situasi Raja Naga? Mengapa mereka tidak membantu kita untuk memastikannya, untuk mencegah kita menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung? Chen Tua berbicara lagi. Apakah menurutmu keluarga Zhao akan menjaga kita sekarang? 4 keluarga besar mengendalikan informasi Raja Naga, dan mereka masing-masing memiliki rencana sendiri. Tidak mungkin bagi kita keluarga yang relatif kecil untuk berpartisipasi di dalamnya. 4 keluarga besar tidak menginginkan kami terlibat dengan hal-hal ini. Sue Yusan menggelengkan kepalanya lagi saat mendengar kata-kata itu. Sekarang apa? Chen Tua berbicara lagi. Biarkan bajingan itu berhenti main-main. Bahkan jika dia menyinggung seseorang, itu sudah berakhir. Biarkan dia tenang. Jika dia tidak ingin mati, beri aku kedamaian. Nada suara Sue Yusan sangat tegas dan otentik. Mengerti, aku akan berbicara dengannya sekarang. Mendengar ini, Tuan Chen berkata dengan tegas dan otentik. Silakan, biarkan dia tenang, dan katakan padanya bahwa keluarga Sue kita tidak ingin mati bersamanya. Sue Yusan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Tuan Chen membungkukkan tubuhnya dan turun. Pada saat ini, di sebuah villa mewah di Sue Family Manor, Sue Xiaofei sedang berbaring di kursi Grandmaster, dengan cerutu di tangannya, terengah-engah, tampak seperti sedang menikmati dirinya sendiri. Dadada. Pada saat ini, ada langkah kaki cemas di luar, dan setelah beberapa saat, sosok yang tergesa-gesa masuk. Orang yang masuk adalah orang lain atau Ergo. Tuan muda, saya kembali. Ergo mendatangi Sue Xiaofei dengan ekspresi malu di wajahnya. Nah, bagaimana Anda mengikuti apa yang saya katakan? Sue Xiaofei mengangkat kepalanya, menatap Ergo, dan bertanya. Tuan, saya tidak dapat menemukan apapun, ini sangat aneh. Ergo memiliki wajah pahit, sangat malu. Ketika Sue Xiaofei mendengar kata-kata ini, dia langsung duduk dan menatap Ergo. Ergo, kamu tidak salah, kamu tidak dapat menemukan siapapun jika kamu memeriksanya. Apakah kamu tidak melakukan sesuatu untukku? Sue Xiaofei menatap Ergo dengan dingin. Bab 1509. Tuan, tidak, sama sekali tidak. Beraninya saya mengabaikan apa yang dijelaskan Tuan muda. Saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Ergo dengan cepat menyangkalnya. Benar-benar tidak bisa menemukannya. Sue Xiaofei masih tidak percaya. Tuan muda, saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Ini terlalu aneh. Orang-orang ini tampaknya muncul begitu saja di ibu kota kekaisaran. Kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang mereka. Ergo menjelaskan lagi. Aku ingin tahu, mengapa ini terjadi. Sue Xiaofei tidak terlalu mengerti. Ini, aku juga tidak tahu. Ergo tampak malu. Tuan muda, saya mungkin tahu alasannya. Pada saat ini, suara dewasa datang, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu masuk. Orang tua yang masuk tidak lain adalah Chen Lao. Chen tua. Sue Xiaofei jelas terkejut, dan ketika dia melihat lelaki tua itu, dia berdiri. Chen tua ini bukanlah orang biasa, bahkan ayahnya sendiri pun menghormatinya, apalagi dia. Tuan muda, bukankah pemiliknya memberitahumu bahwa kamu tidak dapat lagi mengganggu bandara? Chen tua bertanya dengan nada dingin. Pada saat ini, Sue Xiaofei mengedipkan mata pada Ergo dan menyuruh Ergo pergi. Ergo juga mengerti, membungkuk sedikit, dan pergi. Old Chen, apakah aku penasaran? Selain itu, dia sangat mempermalukanku, aku tidak bisa menelannya di dalam hatiku. Sue Xiaofei tersenyum canggung. Jika kamu tidak bisa menelannya, kamu harus menelannya. Chen tua berkata dengan dingin. Ketika Sue Xiaofei mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menamparkan mulutnya, untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Old Chen, dia sangat mempermalukanku, bukankah seharusnya aku tahu siapa dia? Dikatakan bahwa ada pelaku kesalahan dan debitur. Aku hanya ingin tahu siapa orang ini. Setelah sekian lama,
Sue Shaofei akhirnya berhasil menahan kata-katanya. Tuan muda, lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaanmu. Kamu bisa berkonflik dengan lelaki itu dan dipermalukan, bukankah kamu membuat malu dirimu sendiri? Old Chen menatap Sue Shaofei dan bertanya balik. Anda. Mendengar kata-kata ini, Sue Shaofei tidak bisa mengejar. Tuan muda akan menikahi seorang istri di masa depan. Jika seseorang meminta istrimu untuk menemani seseorang untuk bermalam di depanmu, dan ingin tidur dengan istrimu, apakah kamu tidak akan marah? Chen tua bertanya. Tentu saja ini tidak mungkin. Jika ada yang berani memperlakukan saya seperti ini, saya pasti akan membunuh seluruh keluarganya. Sue Shaofei berkata dengan kejam saat mendengar kata-kata itu. Baiklah, bandingkan hatinya dengan hatimu. Dalam hal ini, tuan muda yang salah terlebih dahulu. Apakah itu bisa dimengerti? Chen tua bertanya lagi. Ini. Saya tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Apa statusku yang mulia? Ini berkat dia bahwa aku jatuh cinta dengan wanita itu. Sue Shaofei berkata tanpa percaya diri. Orang-orang di dunia ini hanya memiliki satu kehidupan, dan darah yang mengalir di tubuh mereka juga berwarna merah. Tidak ada kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan orang lain. Old Chen menggelengkan kepalanya, seolah dia sangat kecewa dengan tuan mudanya. Old Chen, jangan bicara padaku tentang ini, aku tidak ingin mendengarnya, dan aku tidak memahaminya. Wajah Sue Shaofei menjadi dingin, dan dia sedikit tidak senang. Bukannya tuan muda tidak mengerti, hanya saja dia tidak mau mendengarnya. Ini adalah akhir dari pembicaraan, tuan muda, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Chen tua menghela nafas ringan. Old Chen, katakan saja kamu datang menemuiku untuk sesuatu, kan? Sue Shaofei bertanya. Tuan muda, Patriark menyuruhmu untuk tidak bertindak gegabah. Biarkan masalah ini berlalu. Pasangan di bandara mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi, atau bahkan keluarga Sue kita bisa memprovokasi. Tuan Chen berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Biarkan berlalu, bagaimana masalah ini bisa berlalu? Anda mengatakan bahwa mereka bukan sesuatu yang dapat kita provokasi, lalu Anda memberitahu saya apa identitas mereka dan apa asal-usul mereka. Jika identitas dan asal-usul mereka benar-benar menakutkan, saya dapat membiarkan ini. Nada suara Sue Shaofei sedikit memaksa. Mendengar ini, Tuan Chen merasa sedikit menghela nafas dan tidak berdaya. Kami belum menemukan identitas mereka. Old Chen masih berbicara. Kami tidak mengetahuinya. Karena kami tidak mengetahuinya, bagaimana kamu tahu itu adalah sesuatu yang tidak mampu kami beli? Sue Shaofei bertanya lagi. Tuan muda, saya tidak ingin memberitahu Anda terlalu banyak tentang detailnya. Adalah niat Patriark untuk memberitahu Anda agar tidak bertindak gegabah. Jika Anda benar-benar membuat sesuatu yang tidak biasa, Anda harus tahu bahwa keluarga akan memilih untuk meninggalkanmu. Antara melindungimu dan melindungi seluruh keluarga, Patriark akan memilih untuk menjaga seluruh keluarga tanpa ragu, mengerti? Penatua Chen bertanya lagi dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ini, Sue Shaofei menggertakkan giginya dengan keras, penghinaan karena menjilati sepatu selalu menjadi rintangan di hatinya. Saat dia menjilati sepatunya, dia sudah memutuskan untuk mencabik-cabik pria itu. Aku akan balapan di Gunung Wolong besok, tidak apa-apa. Sue Shaofei mengertakkan gigi dan berkata. Tentu saja bisa. Maksud pemiliknya adalah kamu tidak bisa berpartisipasi dalam urusan bandara. Tentu saja kamu bisa santai. Chen tua berkata dengan tenang. Aku tahu, aku akan melakukan apa yang dikatakan ayahku. Sue Shaofei sangat enggan, tapi dia tetap setuju. Itu bagus. Jika tidak ada yang lain, orang tua itu akan pergi lebih dulu. Old Chen membungkuk sedikit, lalu mundur. Setelah hanya beberapa menit, ketika dipastikan bahwa Tuan Chen telah benar-benar pergi, Sue Shaofei berteriak lagi, Ergo. Kami datang, Tuan. Ergo masuk dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan, apakah Anda punya perintah? Ergo bertanya dengan senyum di wajahnya. Beritahu mereka bahwa balapan mobil besok berjalan normal, seharusnya bisa berjalan normal, kan? Sue Shaofei sedikit tidak yakin. Tuan, tadi malam turun salju lebat, tapi matahari bersinar hari ini. Menjelang sore, salju di lintasan pada dasarnya telah mencair. Besok, balapan mobil pasti akan diadakan. Jawab Ergo. Itu bagus. Sue Shaofei sangat puas. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk membunuh Fan Yitong di trek besok? Ergo melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah.
Bahkan jika aku tidak bisa mengirimnya pergi, setidaknya itu bukan masalah besar baginya untuk menjadi cacat. Dia bukan orang pertama yang kubunuh di Gunung Crouching Dragon, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Wajah Sue Shaofei dingin. Hehe. Keterampilan mengemudi tuan muda terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran. Fan Yitong ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika dia menginginkan uang, dia harus mengeluarkan uang. Ergo tersenyum dingin, mengungkapkan niatnya. Itu taruhan 200 juta. Jika itu kamu, tidakkah kamu akan iri? Sue Shaofei tertawa ketika mendengar ini, tapi agak dingin. Serakah itu serakah, tapi aku tidak akan bersaing dengan master sepertimu, tuan muda, dan memamerkan keterampilan mengemudiku di depan tuan muda, bukankah itu tipuan? Ergo memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Bab 1510. Artinya, menurut saya, Fan Yitong sedang mencari kematian. Sue Shaofei mendengar kata-kata itu, seringai di sudut mulutnya, sedikit bangga. Tuan, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan dalam balapan mobil ini. Ekspresi Ergo sedikit ambigu, dan dia berkata seperti pencuri. Sangat bagus. Sue Shaofei terlihat jernih, dan sepertinya cukup puas dengan pekerjaan Ergo. Meskipun Fan Yitong menyewa seorang pembalap untuk membantunya dalam balapan ini, kami telah menetapkan supirnya. Saat itu, dia tidak akan bisa bermain karena beberapa kecelakaan. Pada akhirnya, Fan Yitong hanya bisa bermain sendiri. Ergo mencibir. Bagus sekali, selama Fan Yitong bermain, aku bisa membuatnya kehilangan uang dan nyawa, hahaha. Sue Shaofei mengertakkan gigi, berkata dengan dingin, dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Artinya, jika tuan muda dalam suasana hati yang buruk 2 hari ini, dia harus melampiaskan suasana hatinya yang buruk pada Fan Yitong. Ergo sangat setuju. Hehe. Setelah aku masuk ke trek, aku tidak bisa menjamin akan ada Fan Yitong di ibu kota kekaisaran. Ekspresi dingin muncul di wajah Sue Shaofei, memikirkan adegan dipermalukan oleh Fan Yitong kemarin, hatinya penuh dengan amarah dan darah. Sepanjang hidupnya, orang-orang seperti Fan Yitong adalah orang-orang yang tidak terbiasa dengannya. Tuan muda berkata begitu. Ergo memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Pergi dan atur hal-hal itu dengan baik, tidak ada apapun untukmu di sini. Sue Shaofei memesan lagi. Oke, tuan. Kedua anjing itu tersenyum, dan setelah mendapat jawaban, mereka keluar. Setelah Ergo pergi, Sue Shaofei berpikir keras, tatapan dingin muncul di matanya, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting di dalam hatinya. Selama hari ini, aktivitas Long Zaitian dan Gu Qinglian semuanya ada di dalam halaman. Karena cuaca di luar sangat dingin, mereka tidak memilih keluar. Sore hari, salju di tanah hampir mencair, namun cuaca masih dingin. Liang Jia ini sudah keluar seharian, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Gu Qinglian berdiri di depan jendela, mengungkapkan niatnya. Seharusnya tidak ada yang salah. Jika ada sesuatu, dia sudah memberitahumu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya acuh tak acuh, dia bersandar di tempat tidur sekarang, terlihat sangat nyaman. Setelah datang ke keluarga Lin, dia menemukan bahwa dia memiliki kehidupan tenang yang langka. Mudah-mudahan begitu, tapi aku selalu merasa sesuatu akan terjadi. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum kecut. Jika kamu pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas, apa lagi yang akan terjadi? Jangan terlalu banyak berpikir, mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik. Ketika saya berada di kota Linjiang, saya sangat sibuk. Sekarang saya di sini, saya merasa jauh lebih tenang dan lebih santai. Long Zaitian sedikit tersenyum. Kamu benar-benar berhati besar. Bahkan jika kamu tidak mengkhawatirkan Liang Jia, bukankah kamu mengkhawatirkan urusanmu sendiri? Gu Qinglian berjalan mendekat, duduk di depan Long Zaitian, mengulurkan tangan gioknya, mencubit wajah Long Zaitian dengan kuat, dan berkata genit. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah aku harus mengurus hal-hal besar? Jangan khawatir, aku merasa masih bisa menanggungnya. Long Zaitian melihat majalah di tangannya dengan tatapan santai. Aku harap kamu benar-benar tahan. Setelah ini, kamu juga tahu kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Kurasa kamu sebaiknya bersiap-siap. Gu Qinglian menghela nafas panjang lagi. Long Zaitian sangat terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak hanya menyuruhnya untuk tidak khawatir secara membabi buta, tapi sekarang dia khawatir lagi. Aku siap, jangan khawatir, karena aku membawamu, itu karena aku yakin, kalau tidak aku tidak akan membawamu. Aku membawamu karena aku ingin mengajakmu keluar untuk bersantai.
Long Zaitian membuang majalah itu ke samping dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Anda. Mendengar ini, Gu Qinglian terdiam, dan mencubit wajah Long Zaitian lagi, terlihat sangat marah. Aku sangat khawatir dengan urusanmu, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu mengajakku untuk bersantai. Lihat aku sekarang, apakah aku masih merasa santai? Gu Qinglian sedikit marah, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tapi memeluk Gu Qinglian dari belakang. Kamu benar-benar harus dalam suasana hati yang baik untuk bersantai. Untuk mempertahankan suasana hati yang baik, aku akan mengajakmu berkeliling besok. Long Zaitian membenamkan kepalanya di antara leher Gu Qinglian dan berkata dengan lembut. Aroma tubuh yang memabukkan meresap ke dalam indera penciumannya, membuatnya merasa segar kembali. Bentak. Gu Qinglian dengan ringan menepuk tangan Long Zaitian yang memegangnya. Ayo, jangan bertingkah, kamu sudah tua, seperti anak kecil. Gu Qinglian terdiam, tapi ada perasaan manis di hatinya. Long Zaitian adalah pria besar mutlak, dan pria besar ini hanya akan menunjukkan penampilan kekanak-kanakan ini ketika dia berada di depannya, kekanak-kanakan seperti anak kecil. Seorang pria adalah anak laki-laki sampai dia mati. Long Zaitian melepaskan Gu Qinglian, berbaring telentang di tempat tidur, dan menghela nafas. Kau benar, nak. Gu Qinglian terdiam dan otentik, Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Berdengung. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Gu Qinglian melihat panggilan masuk dari ponsel Long Zaitian, melihatnya, dan mengambil ponsel itu. Panggilan telepon Xiao Liang, mungkin aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Gu Qinglian melihat ide penelepon dan berkata pada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian menjawab telepon, dia menjawab telepon, halo, Xiao Liang. Ada apa? Paman, saya sedang memeriksa aset atas nama Anda. Sekarang, sesuatu telah terjadi di sini, dan Anda mungkin perlu datang untuk menanganinya. Di ujung lain telepon, suara malu Liang Jia terdengar. Hah? Apa sebenarnya itu? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk berbicara di telepon sekarang. Ceritanya panjang. Kamu harus datang dan menanganinya sendiri. Paman, apakah kamu punya waktu sekarang? Setelah Liang Jia mendengar kata-kata itu, dia melanjutkan. Ada waktu, jadi aku akan pergi sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan duduk. Oke, kalau begitu cepat datang ke sini, hal-hal di sini lebih mendesak. Liang Jia buru-buru berkata, menilai dari nada suaranya, sepertinya masalah ini sangat mendesak. Di mana lokasinya? Long Zaitian bertanya. Jalan lingkar kedua kota kekaisaran, Taman Yingyue, Villano. 2. Liang Jia menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Oke, aku akan pergi ke sana nanti. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata ini, lalu menutup telepon lagi. Apa yang terjadi di sini? Melihat Long Zaitian menutup telepon, Gu Qinglian bertanya. Liang Jia mengalami beberapa masalah dan berkata bahwa saya harus pergi ke sana untuk menanganinya. Long Zaitian berdiri dan mulai mengenakan pakaiannya. Masalah? Masalah apa? Gu Qinglian berkedip, dan bertanya sedikit bingung. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.